Shalom. God is good all the time. Nah, itu satu hal yang perlu kita ingat senantiasa, karena firman Tuhan berkata bahwa Allah adalah kasih, God is love. Dan juga He makes all things beautiful in His time. Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Walaupun mungkin kita perlu waktu untuk mempelajari, perlu kesabaran, perlu ketekunan, sehingga kita bisa mengalami bahwa memang Dia itu baik dan merancangkan hal yang baik buat kita senantiasa. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu,
ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Lagu ini merupakan salah satu penerapan praktis ya, ketika kita tidak hanya dalam keadaan yang kelihatannya enak ya, penuh sukacita dan semuanya lancar-lancar, tapi justru dalam keadaan mungkin kita sedang mengalami ujian waktu ya. Itulah saatnya kita diperdalam ya, dalam keputusan kita untuk menjadikan Dia itu pengharapan kita, kekuatan kita, tempat kita menaruh hidup kita ya, mengandalkan Dia senantiasa ya. Kita bisa deklarasikan, ucapkan bahwa Tuhan, Kaulah pengharapanku ya, ku percaya hanya kepadamu ya. Lalu bagian referennya, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Ada satu hal yang bagi sebagian besar orang ya, saya kira itu hal yang gak enak ya. Yang namanya itu ketekunan. Saya bacakan ayatnya nih ya, di Ibrani 10 ayat 35 dan 36. Ibrani 10 ayat 35 dan 36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya, jadi kalau misalnya kita menghadapi kesulitan, ya, masalah apa saja ya, termasuk sedang menghadapi serangan penyakit, ya, lalu kita didoakan, dalam beberapa kasus memang ada orang-orang yang Tuhan pakai dengan pengurapan khusus, ya. Biasanya orang-orang yang memang Tuhan panggil dalam pelayanan, mungkin penginjilan atau hal yang lain ya. Jadi ketika dia berdoa, pengurapan itu mengalir dan orang-orang tersebut dengan cepat mengalami mujizat ya, bahkan kadang-kadang instan ya. Tapi biasanya itu terjadi bagi orang-orang yang baru kenal Tuhan ya, atau ada orang-orang yang memang perlu sekali dibantu ya untuk bisa meraih apa yang Tuhan janjikan. Nah, setelah itu kita masing-masing memang perlu bertumbuh secara rohani, sehingga ketika kita menghadapi kesulitan, kita belajar untuk memegang firman Tuhan. Kita belajar untuk meraih apa yang Tuhan janjikan. Dan salah satu ujian yang harus kita lalui adalah soal ketekunan. Karena itu menyangkut waktu ya, menyangkut di situ ada kesetiaan juga. Tapi tekun ini berbicara tentang ketika kita melakukan sesuatu, tapi nampaknya kok belum ada hasilnya, tapi kita percaya ini pasti bisa, mesti bisa, nggak bisa nggak. Itu kayak petani ya. Petani itu dia tahu bahwa kalau dia mau menuai, dia perlu menabur. Dan ukuran tuaian dia itu, dia sudah perhitungkan dengan apa yang dia tabur. Jadi kalau dia mau menuai banyak, ya dia harus menabur banyak juga. Lalu dia mesti menyiapkan tanahnya. Dia harus lihat tanahnya baik. Ya, kalau kita bicara di Alkitab, tanah itu bisa menunjukkan hati kita, kondisi hati kita ya.
Tanahnya harus baik, tanahnya harus bersih dari kerikil, ya, dari semak-semak duri. Kalau kita ingat ada perumpamaan tentang penabur, penabur itu menabur benih, dan sebagian jatuh di pinggir jalan, nggak sempat tumbuh, keburu dimakan burung. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, ya, sempat tumbuh beberapa lama, tapi karena nggak berakar, ketika panas terik dia mati. Lalu ada yang jatuh di tengah semak duri, jadi sementara dia bertumbuh, semak durinya juga bertumbuh menghimpitnya sehingga nggak bisa berbuah. Tapi sebagian jatuh di tanah yang subur dan kemudian berbuah, ya, bertumbuh dan berbuah. Ketika Yesus menerangkan arti perumpamaan itu, maka dia katakan yang di tanah yang subur itu adalah orang yang mendengar firman. Nah, firman itu dilambangkan dengan benih. Lalu waktu dia dengar, dia menyambutnya, kemudian menyimpannya dalam hati yang baik, lalu mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, ini ketekunan. Dan ini penting, ya. Ini seperti begini, kayak kita waktu masih kecil, kita sekolah, ya. Kemudian guru kita atau orang tua kita mengajari kita bagaimana menulis. Ya, kadang-kadang jari kita dipegang, digenggam sama guru kita atau orang tua kita untuk belajar menulis huruf, ya. A, B, C, D, dan seterusnya. Tapi kita sendiri mesti latihan. Beberapa orang itu kalau nulis tulisannya bagus sekali, ya. Saya termasuk tulisan yang nggak bagus, ya. Jadi waktu saya kecil, waktu TK, saya sampai duduk udah paling depan, dimajuin lagi, ya, dekat papan tulis, karena ketika saya menulis itu miring, ya. Kan ada garisnya kan, dalam satu garis itu kita menulis A, B, C, D. Saya tulisnya miring, ya. Saya sampai sekarang nggak lupa pengalaman itu, karena waktu dulu belum ada raport, ya, tapi hasil pekerjaan kita itu ditunjukkan, ya, oleh guru pada orang tua. Dan ibu saya lihat, aduh sedih banget ngelihat saya kok kacau tulisannya begitu, ya. Tapi ada orang-orang yang tulisannya bagus, ya. Ya, saya punya beberapa teman, tulisannya wanita itu, ya, tulisannya bagus, rapi, ya. Istri saya juga tulisannya bagus, ya, dan bisa menulis tulisan indah. Nah, itu perlu latihan, perlu usaha dari kita. Dan kalau sudah kita lakukan dengan baik, itu akan menjadi milik kita. Sama juga kalau kita sedang menghadapi situasi, ya, katakanlah sedang melawan penyakit, ya. Ingat baik-baik, penyakit bukan dari Tuhan. Harus belajar berpikir bahwa itu sudah dibayar oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Ya, prinsipnya itu, ya, kita mesti lawan dengan firman Tuhan, ya. Perkatakan terus firman Tuhan, renungkan, camkan. Memang bisa lewat dokter, lewat rumah sakit, ya, tapi janji Tuhan adalah kesembuhan itu tersedia bagi setiap orang yang percaya. Nah, kalau kita dibantu misalnya, ya, ada dalam satu kebaktian ada pengurapan begitu dengan dahsyat sehingga instan sembuh, maka itu kita bersyukur untuk hal itu. Tapi di sisi lain kita sendiri mesti membangun, ya, kehidupan rohani kita, iman kita begitu rupa sehingga kalau penyakit tersebut menyerang kita kembali, kita tahu bagaimana melawannya. Ya, saya pernah cerita bertahun-tahun yang lalu, saya pernah kena sakit yang membuat seminggu saya nggak bisa ke kantor. Dan ketika hari Minggu pagi, ya, saya berbaring, nggak bisa bangun bahkan. Tapi saya ingat seorang hamba Tuhan yang memang daripadanya saya banyak belajar soal iman. Jadi saya telepon dia lewat handphone. Dan dia langsung doakan saya, ya. Lewat telepon dia minta saya ikutin kata-kata saya. Tidak sampai 5 menit dan langsung saya bisa bangun, saya mandi dan saya ke gereja. Nah, ini bicara tentang sekian tahun yang lalu, rumah jauh sekali, belum ada mobil, dan itu perlu perjuangan, ya, tekad yang kuat untuk bisa ke gereja. Dan sampai di sana, ya, kebaktian biasa, ya, pulang dan hari Seninnya saya sudah ke kantor dan sudah berhenti, nggak minum obat sama sekali. Tapi kira-kira 2-3 tahun kemudian penyakit yang sama menyerang lagi.
Kali itu saya nggak bisa minta tolong hamba Tuhan yang biasa saya minta, yang daripada saya belajar itu ya. Dia sedang di Amerika, jadi saya nggak bisa telepon. Nah, saya yang mulai meniru apa yang dia katakan ya. Saya doa tiap hari, setiap saat. Saya tengking penyakit itu, dan butuh waktu 2 minggu sampai saya sembuh dan tidak pernah lagi penyakit tersebut menyerang ya. Jadi ketekunan itu memang diperlukan. Bahkan kalau kita punya anak ya, anak-anak kita mesti melalui hal tersebut ya. Ada kadang-kadang tugas sekolah ya. 1-2 kali mungkin kita bisa bantu, tapi kita mesti ingat bahwa mereka harus lalui satu proses untuk membentuk ketekunan dalam hidup mereka. Ketika saya SD itu ada pekerjaan prakarya ya. Jadi waktu itu saya itu bahannya dari triplex. Saya gambar kalau nggak salah Mickey Mouse ya di triplex itu, ya ambil dari buku ya, kemudian ditempel di triplex itu, ditiru digambar, lalu digergaji dengan gergaji triplex. Saya ingat susah payah saya buat itu, dan ada seorang saudara yang bantuin ya, dia yang gergajikan itu ya. Ya memang perlu dibantu waktu itu ya. Ya bersyukur itu nggak muncul lagi, karena jujur saya nggak gitu tertarik untuk pekerjaan seperti itu ya, menggergaji dengan ketelitian tinggi. Tapi artinya begini, dalam hidup kita tuh kadang-kadang bukan kadang-kadang mungkin ya, cukup sering kita dibantu ya dengan teman-teman yang lain. Tapi ingat bahwa secara pribadi kita perlu ketekunan. Ketekunan itu kadang-kadang membuat kita harus sendirian berjalan, sementara yang lain mungkin tidur ya, yang lain mengerjakan, mungkin jalan-jalan. Kita harus melalui satu proses. Tapi diperlukan ketekunan itu. Kalau kita baca Daud misalnya, belasan tahun dia sudah diurapi jadi raja, sudah jelas ya, dia yang dipilih jadi raja, diurapi, dan orang-orang tahu bagaimana pengurapan yang Tuhan berikan dalam hidupnya, sehingga orang-orang cerita ya bahwa ini ada power dalam hidup ini, power gagah perkasa, Tuhan menyertai dia. Kalau dia main kecapi, roh jahat itu akan lari. Ya, ada pengurapan. Kemudian dia berperang, dia melawan Goliat, dia menang. Tentu ada proses sendiri ya, bagaimana dia belajar menggembalakan kambing domba 2-3 ekor, dia setia, dia melakukan bagian dia, sampai dia ketika melawan Goliat dia punya keberanian. Tapi setelah itu ada tahun-tahun di mana mungkin bisa saja dia meragukan apa yang Tuhan janjikan, bagaimana soal pengurapan yang telah dia terima, karena Saul mengejar-ngejar dia, mau bunuh dia. Dan setidaknya dia 2 kali punya kesempatan bisa menghabisi Saul. Nah, yang pertama dia tinggal tusuk aja Daud ya. Daud waktu itu lagi buang air besar di gua, dan Daud mengedap diam-diam dekat, dia potong ujung jubahnya Saul. Kemudian dia berdebar-debar, dia takut karena dia tahu itu orang yang diurapi oleh Tuhan. Yang kedua kali Saul dengan pasukannya tertidur, dan anak buahnya bilang sama Daud, izinkan aku menancapkan ini Saul ya dengan tombak sekali aja, nggak usah 2 kali, sekali aja. Tapi Daud melarang anak buahnya. Wah, kita jadi leader, kita harus belajar ya, mengajar orang-orang di bawah kita juga untuk melakukan hal yang benar ya. Kita tahu anak buah kita ya, orang yang kita layani mungkin mau melakukan sesuatu yang salah ya, kita harus mengarahkan ya. Daud itu bisa aja dibilang dia diam aja mungkin gitu ya, dia mengerlingkan matanya aja gitu. Tapi dia jaga hati dia, dan dia larang anak buahnya itu untuk menjamah Saul, dan dia bilang, jangan, itu orang yang diurapi Tuhan. Nanti kalau sudah tiba waktunya, biar Tuhan sendiri yang bekerja ya. Pada akhirnya memang walaupun Saul menyiapkan tahta itu buat anaknya ya, Jonathan, anaknya sendiri tahu bahwa Daud nantinya akan menjadi raja. Ya, pada akhirnya kalau baca ya firman Tuhan,
Saul itu dipilih menjadi raja karena undian. Dan ada masa ketika orang-orang meragukan dia, ya. Kemudian ada masa ketika Tuhan menggerakkan orang-orang supaya ikut Saul. Tapi ada masa juga Saul yang menggerakkan orang-orang untuk mengikut dia. Saul memerintahkan untuk puasa dan banyak hal yang dia buatnya. Tapi kalau kita baca Daud, ya, ketika Saul mati, maka orang-orang Israel datang kepada Daud dan berkata, kamu yang selama ini memimpin kami, ayolah jadi raja atas kami. Pada akhirnya setelah melewati banyak hal yang tidak enak, Daud jadi raja. Ada ketekunan di situ. Kita baca kitab Mazmur, ya, itu banyak pergumulan Daud yang dia nyatakan dalam doa, dalam lagu, ya, yang dia buat. Itu membuat dia menjadi orang yang kuat. Ayat 36 dari Ibrani 10 ini satu kebenaran, ya, bahwa kita perlu ketekunan supaya sesudah melakukan kehendak Allah kita memperoleh apa yang dijanjikan. Ya, tentunya tekun itu tekun ngapain, ya? Tekun melakukan kehendak Allah. Jadi kita tahu dulu, harus tahu kehendak Tuhan itu apa. Bagaimana tahu kehendak Tuhan? Ya, baca firman. Itu harus menjadi gaya hidup kita, ya, menjadi cara berpikir kita, bahwa kita perlu setiap hari baca firman, merenungkannya, walaupun mungkin cuma setengah jam, tapi itu akan membentuk satu sistem, belief system dalam pikiran kita, cara berpikir, cara kepercayaan kita dalam melakukan sesuatu. Ada perusahaan yang bagus, ya, terkenal, yang setahu saya ketika karyawan baru masuk di situ, maka selama sebulan atau mungkin lebih, ya, itu mereka di training, dan yang di training itu adalah ada satu buku yang terkenal, ya, 7 Habits of Highly Effective People, ditulis oleh Stephen Covey. Nah, di situ diajarkan ada 7 habit yang dibangun, ya, untuk bisa menjadi orang-orang yang sangat efektif, ya. Nah, 7 hal itu di tiap hari dilatih cara berpikir, ya. Harus menjadi satu kebiasaan, ya, untuk melakukannya gitu. Supaya nanti dalam pekerjaan itu frame cara berpikir itu yang dipakai, ya. Dan itu trainingnya itu mahal, ya. Itu ada copyrightnya, bukunya terkenal. Orangnya sudah meninggal, ya, Stephen Covey, tapi teachingnya itu The 7 Habits of Highly Effective People, ya. 7 kebiasaan dari orang-orang yang sangat efektif, sangat sukses. Itu dipraktekkan di banyak perusahaan. Sama juga kita ketika kita terima Tuhan Yesus, itu enggak berhenti di situ, ya. Bukan berarti udah tenang, udah saya udah punya tiket ke surga lalu kita hidup seperti yang kita inginkan. Enggak seperti itu. Tapi kita belajar setiap hari untuk mengerti jalan-jalannya, untuk mengandalkan Dia, ya. Kita belajar mencari tahu tuntunannya, dan itu membuat kita akan mengerti, ya, kehendak Tuhan. Sehingga waktu kita menghadapi situasi kita tahu, apalagi kan ada Roh Kudus dalam diri kita bagi orang yang terima Tuhan Yesus. Dia akan mengingatkan apa yang sudah pernah kita baca, ya, kita renungkan. Nah, itu menjadi guidelines, menjadi tuntunan, ya, dalam hidup kita. Nah, kalau kita lakukan dengan baik, ya, kita tekun terus, ayat 35 katakan itu besar upah yang nanti kita terima, ya. Tapi selama itu jangan lepaskan kepercayaan kita. Apa yang Dia janjikan pegang terus, ya. Ada kesaksian, ya. Saya punya teman ketika mereka kena COVID, ya, tahun lalu kalau nggak salah, atau berapa bulan yang lalu. Nah, mereka masuk rumah sakit dan istrinya terutama itu sudah 8 hari di ICU. Tapi karena sudah baca firman Tuhan, ya, dia ceritakan bagaimana dia bersaksi itu, ya. Dia bilang
bagaimana firman yang dia pernah baca, dia renungkan, dia ucapkan, dan itu bukan hal yang enak. Di ICU dalam keadaan susah payah, dia harus susah baca, tapi dia akui firman Tuhan. Dia harus tengkurap ya. Dan akhirnya hari ke-9 dia marah sekali ya. Dan dia bilang, saya mau pulang ya. Ini kesaksian ya, jangan ditiru sembarangan, tapi ini kesaksian real, ini nyata. Dan dia ceritakan kepada kami ya, teman-temannya. Dia bilang, saya marah sekali dan memang saya minta sama dokter saya harus pulang ya. Memang itu luar biasa. Dia bilang bahwa saya buang semua obat itu ya. Ini kesaksian sekali lagi, jangan ditiru sembarangan. Tapi iman dia seperti itu. Dan dia percaya oleh bilur-bilur Yesus, dia telah sembuh. Dan dia sembuh betul, sehat, luar biasa ya. Itu tiap orang mungkin beda ya level ketekunan yang diperlukan ya, karena pertumbuhan rohani kita kan nggak sama ya. Ada yang masih muda rohani, bayi rohani, ada yang sudah cukup lama. Jadi itu nggak bisa kita bandingkan satu dengan yang lain. Tapi kesaksian seperti itu akan menguatkan kita bahwa memang kita perlu pegang terus kepercayaan kita itu, janji Tuhan itu. Jangan lepaskan. Karena besar upaya yang menantinya. Pada akhirnya bukan hanya sembuh, tapi pengalaman berjalan bersama Tuhan, mengalami mujizat, sehingga lebih mudah percaya Tuhan dibandingkan apa yang kita lihat dengan mata kita. Itu satu hal yang sangat berharga sekali ya. Karena kita ini kan dari sejak lahir kita terdidik hidup dengan semua yang kita pelajari ya. Dan itu memang gak salah. Ya, kita punya panca indera ya, kita belajar melihat sesuatu, menilai sesuatu dengan panca indera kita. Tapi waktu kita kenal Tuhan, ada indera keenam ya kalau saya bilang. Indera keenam itu nggak bisa dilihat ya. Dia ini menangkap sesuatu yang nggak bisa dilihat, nggak bisa dicium, nggak bisa dirasa, nggak bisa didengar ya, nggak bisa dikecap gitu. Tapi ada. Nah, itu iman namanya. Nah, iman ini menerima janji Tuhan sebagai sesuatu yang real, walaupun panca indera kita tidak bisa mendeteksinya. Sampai nanti itu menjadi kenyataan. Ya. Your confidence will be rewarded ya. Kepercayaanmu kepada Tuhan itu akan mendapatkan upahnya. Ya. Ayo tekun ya. So when you have done God's will, supaya waktu sudah menyelesaikan apa yang Tuhan perintahkan, you will receive what He has promised. Kamu akan terima apa yang Dia janjikan. Apakah itu kesembuhan, atau itu berkat dan sebagainya. Ya, baca di Efesus 1 ayat 3, Dia sudah memberkati kita dengan all spiritual blessings in heavenly places ya, dalam alam surgawi. Kesembuhan juga seperti itu ya. Pegang janji Tuhan, ucapkan, akui. Sekian tahun yang lalu ada masa-masa ketika dalam sebulan itu ya, sebenarnya udah gejala tifus waktu itu, tapi saya nggak tahu. Pusing kepala dan sebagainya, itu setiap hari saya akui oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Pada akhirnya ke dokter juga ya, dites darah, tapi semua hasil tes darah negatif ya. Sehingga dokter cuma kasih vitamin dosis tinggi aja dan disuruh makan bubur. Tapi itu merupakan lompatan buat saya, sehingga dalam waktu singkat terus saya sembuh ya. Sama sekali tidak ada penyakit yang ditunjukkan oleh gejala yang waktu itu ada ya. Perlu ketekunan ya. Sekali lagi, setiap kesaksian itu jangan ditiru mentah-mentah, tapi pelajari ya apa yang Tuhan mau sampaikan lewat kesaksian, lalu cari dasar firman-Nya, lalu bangun persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Kekristenan itu pengalaman ya, itu bukan teori sekedar yang kita dengar dari orang lalu seperti mantra kita ucapkan doa kita, enggak seperti itu. Tapi pengalaman berjalan bersama Tuhan, dan sifatnya itu pribadi. Percayalah ya, ketika kita mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, itu satu hal.
tapi pengalaman berjalan bersama Tuhan, mengalami janjinya, mengalami perlindungannya, itu sangat berharga. Apalagi di tengah dunia yang banyak hal yang terjadi saat ini. Ya, Tuhan selalu dapat diandalkan. Dia baik, karena Alkitab berkata God is love, Allah adalah kasih. Dan dia selalu membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Tapi untuk sampai di sana, ya seringkali perlu ketekunan. Ya, harus menjadi bagian hidup kita, menjadi karakter kita itu ketekunan. Ketekunan dalam memegang janji Tuhan. Dan kita akan mengalami bahwa God is good all the time. All the time God is good. Amin.